Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Supardjo Rustam. Beliau ini menjabat Gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal. Tapi masalahnya, dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan? Ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Ya sekarang banyak orang takut kok. Mau jadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan. Maka saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Prabowo Subianto ingin mengajak Ganjar Pranowo untuk bergabung di kabinetnya nanti di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, setelah diumumkan oleh KPU bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini, maka Prabowo yang pertama dia lakukan adalah
mengunjungi atau bersilaturahmi kepada para tokoh-tokoh bangsa ini. Nah, salah satunya adalah yang diajak untuk bergabung adalah capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, biar nanti Ganjar Pranowo ya menduduki jabatan sebagai Mendagri. Ya, posisi sebagai Mendagri ini sangat strategis sekali dan sangat menggiurkan hati, karena Mendagri ini akan membawahi semua kepala daerah di seluruh Indonesia, sehingga untuk posisi jabatan menteri sebagai Mendagri ini sangat-sangat menggiurkan. Akan tetapi kita lihat bagaimana respon dari capres nomor urut 3 ini, Ganjar Pranowo. Apakah dia merespon baik apa yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto atau tidak, di mana Ganjar Pranowo mengatakan bahwa biarlah orang-orang yang berjuang bersama dengan Prabowo Subianto yang menikmati, yang duduk di kursi tersebut, yang duduk di jabatan tersebut, ya, karena kita menghargai usaha mereka, ya, sehingga ketika Prabowo Gibran menang dan karena usaha mereka memenangkan Prabowo Gibran, maka tentu mereka berhak dan kita menghargai posisi mereka supaya mereka mendapatkan hal tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Artinya dia menolak secara halus, dan artinya bahwa dia sekarang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran nanti ketika Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan respon PDI Perjuangan, di mana akhir-akhir ini Prabowo Subianto dikabarkan akan bersilaturahmi kepada pimpinan PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati. Nah, apa respon dari Ibu Megawati ini melalui sekjennya, yaitu Hasto Kristianto, mengatakan bahwa silakan, itu tidak masalah Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati. Artinya bahwa Megawati terbuka ketika Prabowo ingin bertemu dengan dirinya. Akan tetapi dengan catatan bahwa mereka tetap menyuarakan konstitusi, pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap demokrasi. Mereka terus menyuarakan itu walaupun ada pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Nah, itulah yang disampaikan oleh Hasto Kristianto menanggapi Prabowo Subianto akan bergabung, ya, akan bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa memang Ibu Megawati punya pengalaman yang sangat bagus di dalam sistem pemerintahan, karena dia tidak hanya sekedar sebagai ketua umum partai, tetapi dia pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, sehingga sangat bagus ketika Prabowo Subianto ini memiliki niat yang baik untuk membangun komunikasi yang baik kepada Ibu Megawati. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan hak angket yang digulirkan juga oleh PDI Perjuangan. Apakah itu nanti akan terrealisasi atau tidak? Yaitu, dan juga mereka akan menggugat hasil pemilu ini, membongkar dugaan-dugaan kecurangan yang mereka temukan selama Pilpres ini di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masih dalam pengumpulan data-data yang akurat, sehingga nantinya kita tetap menunggu apakah mereka berhasil atau tidak. Nah, sama juga dengan yang digulirkan oleh capres nomor urut 1, yaitu Anies Muhaimin. Ya, mereka juga mendukung hak angket dan juga mereka menggulirkan, membongkar dugaan-dugaan kecurangan di Mahkamah Konstitusi nantinya, sehingga pemilu ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, akan diadili apakah suara yang didapatkan oleh Prabowo Gibran benar-benar murni adalah itu suara dari
masyarakat. Ya, tentu ini juga adalah salah satu bentuk untuk membuktikan bahwa Prabowo Gibran benar-benar pilihan rakyat. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pendapat Anda dengan hal ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto menurut Anda adalah hal yang tepat ketika dia ingin membangun komunikasi yang baik kepada PDI Perjuangan atau kepada Ibu Megawati Soekarno Putri? Ya, tentu ini juga adalah pasti kita mengetahui ini adalah arahan-arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, karena Bapak Presiden Joko Widodo juga ya melakukan hal yang sama ketika di tahun 2019 lalu. Ya, ketika dia telah diumumkan dan dilantik menjadi presiden, maka dia mengajak ya para lawan kontestasinya untuk bergabung di kabinetnya, yaitu buktinya adalah Prabowo Subianto yang menjadi Menhan atau Menteri Pertahanan dan juga wakilnya ya menjadi Menteri Pariwisata. Nah, itulah juga mungkin yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini, meniru apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di tahun 2019 yang lalu. Dan menurut pemandangan ya, kalau tidak ada kepentingan pribadi di dalam hal ini sangat bagus ya untuk merangkul semua tokoh-tokoh bangsa ya supaya bersama-sama membangun negeri ini. Karena kita tahu bahwa ketika Ganjar Mahfud ya menang atau juga Anies Muhaimin menang, maka tujuannya adalah untuk membangun negeri ini. Sehingga ketika nantinya Prabowo Subianto ya meminta bantuan mereka supaya mereka bergabung di kabinetnya untuk mendukung sistem pemerintahan yang ada untuk supaya negeri ini menjadi negeri yang maju, maka tentu pasti mereka akan berespon dengan baik. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda tentang situasi politik yang sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.